Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di program Mangkaleng, tentunya masih di kabar-kabari ya. Tentunya saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat petang bagi yang menontonnya di jam itu, di waktu itu begitu. Dan tentunya kali ini tidak basa-basi, Mangkaleng akan memberikan informasi kembali tentunya ya. Mungkin Mangkaleng untuk hari ini nih lebih ke mentok apa ya, lebih ke tidak punya gagasan kira-kira mau bikin konten apa gitu, apa yang dibahas nih di program kabar-kabari. Tapi tentunya Mangkaleng ini tidak habis ide ya, tidak habis cara begitu. Tentunya ini ada bahasan mengenai tentang sesuatu yang sering kita alami mungkin ya. Sore tadi mungkin kalau nggak salah ya, saya sempat berpikir untuk membuat konten apa gitu. Pada saat itu saya berpikiran untuk membuat salah satu konten diskusi, tapi mengenai tentang hal yang pernah kita alami, hal yang pernah terjadi dalam hidup kita tentunya, seperti itu ya. Tadi sore saya update di Facebook. Saya tanya, Sob, apa sih solusi yang dilakukan kalau lagi banyak masalah? Saya bilang, sok komentar, nanti jawabannya akan kita bahas di YouTube Mangkaleng. Nah tentunya ini yang komentar cuma ada 2 orang gitu, 2 biji ya. Jadi nyetin naon 2 biji ge lumayan kenwe gitunya. Dan ini akan menjadi konten, kecuali tidak ada yang komentar sama sekali, baru itu tidak akan pernah menjadi konten. Tapi ini alhamdulillah ada yang komentar, jadi terjadilah malam ini untuk di YouTube kan begitu ya. Nah yang pertama ini ada dari jawabannya N. Aditya Firmansyah. Ngopi mang, sabari nyedot rokok kretek bari ngadengikeun sholawatan. Nah gitu. Nah ini jawaban dari N. Aditya Firmansyah. Bener sih ya, ngopi sabari nyedot rokok kretek cen ejeng sabari ngadengkeun sholawatan. Tapi di handapna teh aya nu komentar deui cenah. Ieu teh dari nama akunnya Arul Muhtadin. Kawalahan amat om ari kretek teuing marokona cenah. Terus tentunya ada lagi yang jawab ini dari Imong. Ngangon embe aya 4 ekor ge lumayan. Nah gitu. Ngangon embe mang aya 4 ekor ge lumayan. Nah ini itu arti kubool sih jawabannya. Tapi mungkin langkahnya bener saya rasa. Kenapa dengan kita punya banyak masalah terus kita ngangon embe gitu, aya 4 ekor ge lumayan. Artinya dia ini lebih ke menghadapi masalah itu tidak terlalu ditanggapi, tidak terlalu dipikirkan, karena dia memikirkan di sudut yang lain begitu, dengan cara bersyukur pada akhirnya ya tadi itu melaksanakan kegiatan yang mungkin akan sedikit meringankan beban masalah yang sedang kita hadapi begitu. Tentunya oke, saya ucapkan terima kasih banyak dulu ya sama yang sudah komen. Tadi ini 4 jam yang lalu saya update di Facebook, dan ini ada yang balas juga 4 jam yang lalu juga ya. Terima kasih banyak untuk N. Aditya Firmansyah, Arul Muhtadin, dan juga Imong yang sudah mengomentari status saya untuk di konten Mangkaleng ini. Tentunya nanti Mangkaleng juga akan bikin seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin dibacakan akunnya gitu ya, kayak N. Aditya Firmansyah, kayak Imong gitu, silahkan dicari aja di Facebooknya gitu. Nanti teman-teman ketika saya update apapun itu, dengan pertanyaan apapun itu gitu, silahkan kita diskusi di kolom komentar ini, nanti akan saya bahas ya tentunya seperti itu. Nah apa yang ingin saya bahas ataupun apa yang saya ingin rangkai tentunya sudah ada sih sebetulnya. Kalau memang menurut saya itu begini. Kalau masalah itu sifat-sifatnya ada 4 sih sebetulnya ya, yang terjadi di dalam dunia ini, kehidupan manusia. Tentunya yaitu 4 tadi, masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, yang terakhir masalah budaya. Itu permasalahan. Cuma beda-beda. Kalau kayak orang kayak Mangkaleng gitu kan, orang biasa gitunya, orang kampung, orang lokal, paling gak menghadapi masalahnya 2, masalah sosial jeung ekonomi gitu doang. Nah tentunya nanti rangkaian-rangkaiannya ada begitu. Tapi kalau misalkan kayak pejabat, mungkin dia bertemu dengan masalah politiknya, akan bertemu dengan masalah budayanya, belum lagi ekonominya gitu kan. Ya tadi itu berbeda ya, karena ya tadi itu mungkin teman-teman juga mengalami sama kayak saya kalau orang-orang yang biasa. Tapi tentunya kalau misalkan posisi Anda sekarang berada di pemerintahan dan sebagainya, pasti akan mengalami semuanya seperti itu. Nah kalau bukan rangkaiannya sih, lebih ke susunan dari sifat-sifat itu ya.
Yang pertama itu kalau misalkan kita sedang punya masalah besar, terus bagaimana cara kita menyikapi dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu berserah diri. Kenapa berserah diri? Ya karena ya tadi itu kita adalah manusia biasa, orang awam dan orang yang tidak luput dari masalah, orang yang tidak luput dari berbagai macam dosa begitu. Kita bacain. Mungkin Anda tidak akan pernah bisa menghadapi dan mengatasi masalah dalam kondisi pikiran dan hati yang gundah gulana. Untuk itu kondisi pikiran dan hati Anda akan lebih tenang, gitu ya. Ketenangan bisa membuka pikiran Anda untuk menghadapi masalah secara positif, gitu. Ya artinya kita lebih tenang. Berserah diri itu lebih menyerahkan kepada Maha Agung, gitu, kepada Gusti Allah. Ketika kita menyerahkan semua masalah kepada Gusti Allah, mungkin kita akan menghadapi masalah itu dengan hati yang tenang, tidak was-was, tidak campur dengan emosi dan sebagainya, ya. Yang kedua itu Anda juga harus bisa menemukan akar permasalahannya. Kalau tiba-tiba datang masalah, akarnya dari mana gitu. Jangan terus ditanggapi masalahnya, tapi dicari akarnya, penyebabnya. Setelah itu baru kita cari solusinya. Mungkin Anda juga tidak pernah bisa menemukan cara paling tepat dalam mengatasi masalah hidup jika belum menemukan akar permasalahannya. Anda itu harus mengetahui dan memahami dengan jelas apa masalah yang melingkupi hidup Anda. Dengan demikian Anda akan punya arah yang jelas dan tepat dan dalam menemukan masalah itu sendiri, ya, atau menemukan solusinya begitu. Nah, tadi itu ya, kita harus menemukan akar masalahnya gitunya. Gitulah. Tapi semua orang mungkin tahu gitu, tapi tidak benar-benar dilihat, diraba dan dimengerti gitu. Tahu kalau memang masalah itu kita harus tenang, harus menemukan masalah, tahu gitu. Cuma dalam posisi terjepit begitu pasti munculnya emosi dan lain sebagainya. Yang berikutnya poin 3, ini ada 5 ya. Poin yang ketiga itu tidak membesar-besarkan masalah. Nah ini, jadi jangan terlalu menganggap ketika kita dapat cobaan, ketika kita dapat masalah itu terlalu besar bagi kita gitu. Padahal kalau kita ketika mendapatkan masalah pasti kita akan bisa mengatasinya gitu. Karena tadi itu Allah tidak akan memberikan cobaan yang lebih kepada umatnya kalau memang umatnya tidak bisa menanganinya gitu. Jadi nggak mungkin ya. Hal yang harus Anda camkan saat mencari cara mengatasi masalah, Anda tidak membesar-besarkan masalah yang ada gitu. Jangan ada bumbu penyedap dalam masalah yang dijalani, karena hal itu justru akan membuat masalah menjadi tidak sedap alias lebih buruk. Iya betul banget. Ketika kita masalah itu dibesar-besarkan gitu ya, dirancabang gitu, ya pokoknya mah akan mengimbas kepada semuanya gitu ya. Pada akhirnya ya tadi itu akan memburuk, akan lebih buruk, akan lebih terpikirkan gitu, akan lebih down gitu ya. Berikutnya yang poin 4, lihat dari sudut pandang yang lain. Nah ini yang tadi saya maksud ngangon embe gitu ya. Cocok ini Kang Imong ini ngangon embe. Jadi ngangon embe itu kita melihat masalah dari sudut pandang yang lain dengan cara ngangon embe gitu ya. Boleh jadi ketika masalah menghampiri, Anda hanya terpakau dengan pandangan dan cara berpikir Anda sendiri. Ada baiknya Anda coba keluar dari sudut yang Anda gunakan dan cari sudut pandang yang lain. Betul banget. Jadi kita mencari sudut pandang yang lainnya itu ya itu tadi gitu. Kita harus melihat sesuatu masalah itu bagaimana kalau tidak terjadi pada diri kita, kepada orang lain gitu. Dan kita bisa membandingkan antara kita dengan orang lain. Nah, di situ kita bisa mensyukuri karena dengan mensyukuri kita akan lebih ringan gitu. Oh dia mah lebih berat ternyata dibanding saya masih gini aja udah kewalahan, apalagi dia orang udah susah payah segala macam gitu, kok dia itu bisa gitu. Nah itu adalah sudut pandang yang berbeda ya, makanya kita harus tetap ngangon embe tadi gitu ya, karena menghilangkan masalah atau mungkin lebih memandang permasalahan itu dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Artinya bersyukur ya, mensyukuri gitu. Biasa aja ya. Berikutnya berpikir positif, tentunya seperti itu ya. Anda tidak akan bisa menemukan cara mengatasi masalah ketika pikiran Anda masih dipenuhi hal-hal negatif. Betul banget. Saat prasangka buruk memenuhi pikiran dan hati Anda, maka Anda hanya akan menemukan jalan yang gelap, bukan jalan terang yang bisa membimbing Anda mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Betul banget. Ketika kita berpikir negatif
negatif gitu, sesuatu berburuk sangka atau yang belum pernah terjadi, tapi kita sudah memikirkan risiko buruknya, bukan risiko buruknya sih, lebih ke memikirkan yang tidak akan pernah terjadi, tapi Anda yang meyakini gitu bahwa hal yang negatif itu akan terjadi. Nah, itu akan memburuk masalah itu tersendiri gitu, memburuk diri Anda sendiri gitu, yang pada akhirnya Anda tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan solusi, tidak akan pernah mampu untuk menyadari masalah itu dari mana atau seperti apa harus dihadapinya, seperti itu ya. Ya makanya kita harus berpikir positif, karena memang betul dengan kita berpikir positif, di bawah alam sadar kita akan membantu kita sendiri gitu untuk menularkan energi positif, seperti itu. Berikutnya udah ya, itu dia 5 poin. 5 poin yang sudah disampaikan tadi ya. Yang pertama, bagaimana cara kita menyikapi masalah ketika masalah itu terjadi pada diri kita sendiri. Ya, tadi itu berserah diri ya. Berikutnya, temukan akar permasalahannya dan membesar-besarkan masalah, lihat dari sudut pandang yang lain. Yang terakhir, berpikir positif begitu ya. Dan tentunya yang tadi komentar juga itu betul banget. Ngopi, sabar nyedot rokok kreteknya, bener. Itu dengan itulah caranya ya, tadi itu masuk ke kategori menenangkan diri, berpikir berserah diri, berpikir positif begitu ya. Terus juga kayak ngangon embe gitu. Ini ngangon embe ini yang saya maksud ya ke poin 4 tadi ya, berpikir di sudut pandang yang berbeda dengan cara ngangon embe gitu. Oke, itu dia informasinya dan mudah-mudahan juga bermanfaat ya, walaupun sedikit dan juga secuil. Tentunya terima kasih banyak yang sudah komentar. Nanti tunggu komentar-komentar Mangkaleng berikutnya di media sosial yang lainnya begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah berkomentar malam ini. Tentunya jangan lupa terus saksikan program Mangkaleng, Kabar-kabari dan juga Ruang Tengah di channel Mangkaleng begitu ya. Bantu terus channel Mangkaleng. Dan saya ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye-bye.